Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Kembali kita berjumpa di dalam ibadah raya pagi hari ini. Senang sekali kita berada di tempat ini. Itu bukti bahwa pemeliharaan Tuhan ada dalam setiap hidup kita. Ada amin Bapak Ibu. Saya tahu tidak mudah mengucap syukur di dalam situasi yang sulit. Tidak mudah mengucap syukur ketika beban hidup kita ini besar. Tetapi satu hal saya mau mengajak Bapak Ibu untuk belajar melakukan kehendak Tuhan, mengucap syukur di dalam segala hal. Haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita nikmati hadirat Tuhan pagi hari ini. Kita nikmati persekutuan yang indah di dalam Yesus. Glory, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau baik di dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami hendak membawa syukur kami kepada Engkau Yesus. Haleluya.
kita menghadapi hari-hari yang sulit di depan. Tetapi saya mau sharing satu firman Tuhan di dalam Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah keinginanmu di dalam segala hal kepada Allah, di dalam doa dan permohonan dengan disertai ucapan syukur. Pegang janji Tuhan ini, firman Tuhan ya dan amin. Apapun kekhawatiran kita pagi hari ini, nyatakan kepada Yesus. Amin, haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Kita mau nyatakan syukur kita kepada Allah Bapa dengan segenap hati kita, dengan segenap kekuatan kita. Haleluya. Kita naikkan pujian dari pertama. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih. Banyak yang
kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Haleluya. Buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Sekali lagi nyatakan syukurmu. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur, ku Tak cukup kata untuk membalas cinta-Mu Tuhan. Tak cukup dengan pujian untuk membalas kasih-Mu Tuhan. Tetapi ini hidup kami bawa kepadamu. Segenap ucapan syukur kami, korban syukur kami jemaat-Mu Tuhan, umat-Mu Tuhan. Pagi hari ini kami rindu bersekutu dengan Engkau, menikmati hadirat-Mu Tuhan, menikmati persekutuan yang indah di dalam Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami percaya kasih setiamu kekal untuk selama-lamanya. Penyertaan-Mu sempurna atas kehidupan kami. Pemeliharaan-Mu sempurna di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami tahu hari-hari ke depan tidaklah mudah. Tetapi kami percaya kami punya Allah yang dahsyat. Kami punya Allah yang besar kuasanya. Dan tangan-Mu yang menopang setiap kami. Memberikan kekuatan kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Sebab pagi ini kami mau bersorak-sorai, menyatakan kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami, menceritakan kedahsyatan-Mu kepada bangsa-bangsa, menceritakan kebaikan-Mu Tuhan. Amin. Untuk semua dunia boleh melihat dan mendengar siapa Yesus Tuhan itu. Allah yang dahsyat, Allah yang ajaib, Allah yang besar, Allah yang kuasa. Amin. Yesus Kristus namanya. Terima kasih Tuhan. Kami memulai ibadah kami pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama katakan amin. Amin, amin. Haleluya, puji Tuhan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih. Ya, penyertaan Tuhan luar biasa di dalam kehidupan kita.
Pagi hari ini kita semua diberkati dengan tubuh yang sehat. Ada amin? Lebih lagi kita mau berikan hidup kita sebagai ucapan syukur. Naikkan puji-pujikan sorak haleluya bersama-sama. Haleluya, beri kemuliaan untuk Allah kita. Mari masuk gerbangnya dengan ucapan syukur.
cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku kan selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku kan selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Beri lebih lagi kemuliaan untuk Allah kita. Haleluya. Ya, kasih setia Tuhan tidak pergi dari kita, amin. Amin. Kasih setia Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Amin. Katakan yes. Katakan haleluya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita mau menikmati firman Tuhan yang sebentar akan disampaikan. Mari berikan hati yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Mari bersama-sama. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan karena Yesus selalu menopang. Ku
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi ini saya tidak tahu badai apa yang Bapak Ibu hadapi, beban hidup apa yang Bapak Ibu pergumuli. Mungkin saat ini di tengah-tengah kita ada yang sudah putus asa, sudah mau berkata aku menyerah Tuhan. Tetapi mari bangkit, mari bertahan, mari serukan nama Yesus, minta kekuatan yang dari Tuhan. Di dalam Yesus ada kekuatan yang tidak terbatas. Di dalam nama Yesus ada kekuatan yang tidak terbatas. Ada amin Bapak Ibu? Mari bangkit berdiri, serukan nama Yesus. Kita naikkan refnya ini. Haleluya. Bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan sampai kapanpun. Bukan bertahan karena Yesus selalu menopang. Bukan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan sampai kapanpun tak tergoyahkan karena Yesus selalu menopang. Bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan sampai kapanpun takkan bertahan karena Yesus selalu menopang. Bukan bertahan dengan kekuatan yang Engkau berikan Tuhan. Haleluya. Yang Kau berikan sampai kapanpun tak tergoyahkan karena Yesus selalu menopang hidupku. Mari bangkit nyatakan iman kita di hadapannya. Haleluya. Bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan sampai kapanpun takkan bertahan karena Yesus selalu menopang. Katakan bukan bertahan, bukan bertahan di dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan sampai kapanpun tak tergoyahkan karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Amin Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Kami minta dengan kasih Ibu Giok Jun berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, tangan-Mu yang selalu menopang kami di dalam gelombang kehidupan ini Bapa. Engkau sekali-kali tidak pernah meninggalkan kami ya Bapa. Sehingga Tuhan kami kuat di dalam menghadapi hidup ini. Kami cakap di dalam menghadapi tantangan ini Tuhan. Karena tangan-Mu yang selalu menopang kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Bila sebentar kami akan menerima kebenaran firman-Mu, kami percaya Tuhan,
Firman-Mu yang berkuasa akan semakin menguatkan iman kami, akan semakin Tuhan membawa kami untuk dekat melekat kepadamu Bapa, sehingga iman kami boleh semakin kuat Tuhan, menghadapi apapun, menghadapi tantangan, menghadapi kesulitan. Tuhan, kami percaya Engkau akan tampilkan kami sebagai umat pemenang-Mu, bahkan lebih daripada pemenang. Terima kasih Bapa, pengurapan-Mu sudah Kau curahkan bagi hamba-Mu, dan kami percaya Tuhan, kuasa urapan yang sama sudah Kau curahkan bagi setiap kami Bapa, sehingga bila sebentar kami pulang, kami akan membawa kelepasan, kami akan mendapat kekuatan yang baru Tuhan, bersama Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, senang sekali pagi hari ini kita boleh kembali bertemu di dalam rumah Tuhan. Ya, sudah sekian lama kita tidak berjumpa, dan hari ini kita boleh kembali berjumpa. Semuanya hanya karena anugerah kemurahan Tuhan. Ya, nah mari Bapak Ibu, hari ini kita akan bersama-sama melihat firman Tuhan, membaca dari Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-21. Injil Yohanes pasal 6 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-21. Saya bacakan demikian. Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka. Sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu, dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tuju. Amin. Cerita tentang Yesus berjalan di atas air barangkali sudah sering kali kita dengar, ya. Tetapi hari ini kita akan belajar tentang sebuah kebenaran baru, bahwa sesungguhnya di tengah-tengah pergumulan hidup kita, Yesus itu adalah jawaban. Yesus menjadi jawaban bagi Bapak Ibu, bagi saya, bagi saudara semua. Sesungguhnya Dia itu bersama dengan kita. Ayat yang ke-20 tadi katakan demikian. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Ya. Jadi Yesus datang di tengah-tengah badai yang sedang dihadapi oleh murid-murid, dan dia berkata, "Aku ini, jangan takut." Nah, mari kita pelajari apa makna dari perkataan Tuhan Yesus ini. Karena sekalipun kita tidak sedang di dalam perahu dan kita tidak sedang mengarungi danau, kita tidak sedang menghadapi gelombang laut, tapi jujur bahwa hari-hari ini hidup kita ada di dalam kesulitan. Seolah-olah perahu hidup kita juga sedang terombang-ambing. Firman Tuhan tadi katakan, mereka dari petang sampai nanti Yesus datang hadir dalam perjalanan mereka hanya mampu untuk berperahu 2-3 mil saja. Berarti perjalanan mereka saat itu kurang lebih hampir 9 jam, itu cuma mampu melewati
4,5 kilometer saja. Bayangkan Bapak Ibu, betapa sulitnya, betapa payahnya mereka harus mendayung perahunya untuk melawan angin sakal. Nah, mari kita perhatikan ayat-ayat firman Tuhan yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Ayat-ayat sebagai perbandingan dari kisah ini dalam topik atau dalam tema Yesus berjalan di atas air itu juga dicatat oleh Matius maupun oleh Markus. Jadi selain Yohanes yang menulis, ada Matius juga menulis di pasal yang ke-14 dan juga Markus di pasal yang ke-6. Sangat menarik bahwa topik tentang Yesus berjalan di atas air diungkapkan dengan keterangan saling mendukung dari para penulis Injil, baik oleh Matius, Markus maupun Yohanes. Dari ketiga penulis ini, Yohanes paling singkat di dalam menceritakan peristiwa tersebut. Dia tidak mengatakan kenapa murid-murid terpisah dari Tuhan Yesus. Penjelasan Yohanes tentang topik ini lebih ringkas dibanding kedua penulis lainnya. Jadi Yohanes tidak menceritakan apa yang menjadi penyebab kok sampai murid-murid itu terpisah dari Tuhan Yesus dan murid-murid berperahu sendiri. Tetapi berdasarkan penekanan di dalam Injil Yohanes ini, maka tema ayat yang bisa kita baca dan pelajari hari ini bisa kita berikan judul jawaban Yesus di tengah masalah kehidupan. Bapak Ibu, ada Yesus yang memberikan jawaban di tengah masalah kehidupan. Kita sudah melewati 7 bulan ya, sejak diumumkan adanya masa pandemi di tanah air kita. Gaya hidup kita sudah banyak berubah. Mulai dari penampilan, mulai dari kebiasaan, apa saja sudah berubah. Bahkan sampai untuk beribadah pun kita harus menyesuaikan dengan peraturan-peraturan yang ditetapkan. It's okay. Apapun yang terjadi hari-hari ini, saya percaya dan saya yakin kita pun percaya bersama. Semua tetap ada dalam pengendalian Tuhan. Bapak Ibu harus yakin apapun yang terjadi dalam hidup kita, semua ada dalam pengendalian Tuhan. Semua atas seizin Tuhan. Tuhan tidak pernah mendatangkan kecelakaan untuk kita. Tuhan juga tidak pernah mendatangkan kesulitan untuk kita. Tetapi kita ingat peristiwa Ayub. Siapa sesungguhnya yang menjadi biang keladi dari setiap persoalan yang dihadapi oleh Ayub? Catatan Alkitab mengingatkan kita. Iblis tidak terima kalau Ayub itu menjadi orang yang saleh, menjadi orang yang setia, menjadi orang yang takut akan Tuhan. Itu sebabnya ketika Tuhan bertanya kepada Ayub, kamu dari mana? Dan iblis menjawab, dari keliling muka bumi ini. Lalu Tuhan tanya lagi, apa engkau melihat hambaku Ayub? Dia saleh, dia takut akan Tuhan. Dia seorang yang tahu beribadah. Jawaban iblis apa? Dia katakan, iya benar. Dia setia, dia beribadah karena engkau memagari hidupnya. Coba engkau ambil pagar itu. Coba engkau singkirkan pagar itu. Maka Ayub pun tidak akan menjadi anak Tuhan yang
saleh. Lalu Tuhan katakan, baik, ayo silakan. Tuhan izinkan Ayub mengalami pencobaan yang luar biasa. Hartanya habis. Anaknya mati. Istrinya pergi meninggalkan dia. Tapi catatan Alkitab berkata apa? Tidak ada satupun perkataan Ayub yang berdosa kepada Tuhan. Wow, luar biasa. Kali yang kedua iblis lagi datang kepada Tuhan. Lalu Tuhan katakan, engkau sudah membujuk aku untuk melawan Ayub. Tapi coba lihat, Ayub tetap setia. Kemudian apa yang dikatakan oleh iblis? Gigi ganti gigi, mata ganti mata. Coba saja kalau dia sakit. Jadi pemikiran dari iblis, kalau kita bisa baca dan gambarkan pagi hari ini, dia menilai Ayub setia beribadah kepada Tuhan. Ayub takut akan Tuhan. Ayub hidup saleh. Itu karena Tuhan memberkati hidupnya. Itu sebabnya iblis katakan, kalau saja Tuhan tidak memberkati Ayub, dan semua yang dimiliki Ayub hilang, pasti Ayub akan menyangkal Tuhan. Tapi nyatanya kan tidak. Lalu iblis berpikir, oke, tidak punya uang, gak apa-apa. Dia masih bisa bertahan. Gak punya anak, gak masalah. Gak punya istri, gak apa-apa. Yang penting dia masih sehat. Dia masih bisa berusaha. Dia masih bisa memulai lagi dari nol. Itu sebabnya dia berkata, gigi ganti gigi, mata ganti mata. Kalau saja dia sakit, pasti dia akan menyangkal engkau. Tuhan katakan apa? Baik, tubuhnya ada dalam kuasamu, tapi nyawanya tidak. Jiwanya tidak. Tubuhnya boleh. Mau kamu kasih penyakit, mau kamu apakan, silakan. Tapi nyawanya ada di dalam tangan Tuhan. Akhirnya ceritanya bagaimana? Ayub sakit. Dari kepala sampai ke telapak kaki burokan, saudara. Tidak ada penyakit yang separah itu. Terus apa yang kemudian terjadi? Teman-temannya datang. Diceritakan waktu mereka melihat Ayub, mereka tidak kenal. Ini loh badai hidup. Ini loh kesulitan. Dari seorang yang tiap harinya bisa mengadakan pesta, yang tiap harinya dikunjungi oleh kawan-kawannya, yang tiap harinya bisa menjamu, memberikan makan, sekarang untuk dia makan sendiri, dia harus mendapatkan belas kasihan dari orang. Gak punya apa-apa. Dia tinggal duduk di atas abu. Seluruh badannya sakit. Mana teman-temannya? Mana sahabat-sahabatnya? Mana orang yang biasa makan dengan dia? Tidak ada, saudara. Alkitab cuma mencatat hanya ada 4 orang yang datang nyambangi Ayub. Dan itu pun mereka juga cuma datang nyalah ke Ayub. Yub, kamu tuh dosa apa toh Yub? Kok sampai Tuhan menghukum kamu seperti itu? Ayub katakan tidak, gak ada. Kejahatan tidak kulakukan. Menginginkan anak muda, anak darah saja mataku tidak melihatnya. Kakiku tidak berjalan pada jalan-jalan kejahatan. Walaupun Ayub tidak mengerti kenapa dia mengalami semua badai hidup itu. Tapi satu hal, dia tetap menaruh percaya. Tuhan sedang menguji aku supaya aku keluar menjadi seperti emas murni.
Bapak Ibu, hari-hari ini secara tidak langsung kita mulai terseleksi. Secara tidak langsung iman kita mulai teruji. Dengan pandemi yang terjadi, sampai di mana kesungguhan kita dalam mengiring Tuhan. Soal kematian kita tidak perlu khawatir. Karena firman Tuhan katakan apa? Jika kemah tubuhmu dibongkar, artinya jika kita mati, maka Allah sudah menyediakan tempat kediaman yang kekal. Allah sudah menyediakan kehidupan kekal bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Saya itu paling senang nyateti orang mati, Saudara. Kalau dulu suka baca koran, ya, berita pertama yang saya buka mesti berita duka cita. Siapa sing mati? Anaknya kepiye? Wih, kalau anaknya sudah ditulis di situ insinyur, SH, dokter gitu, wih, bagi saya ini orang tua yang sukses mendidik. Bulan September, saya berhenti pada hitungan yang ke-100. Saya ingat sampai tanggal 14 September, aku sudah nyatet ada 100 orang yang meninggal. Itu yang saya kenal. Itu yang saya tahu. Itu yang saya dikabari. Dan dari 100 orang itu, termasuk di dalamnya, ada hamba-hamba Tuhan. Ada kawan-kawan saya. Ada pimpinan-pimpinan sekolah. Ada juga murid-murid saya. Dari mulai yang kecil sampai yang berumur. Lalu saya berhenti. Saya pikir, sudahlah, ngapain aku nyateti orang mati lagi gitu ya. Karena mereka toh juga sudah lebih suka, lebih senang di dalam Tuhan. Jadi Bapak Ibu, ketetapan Alkitab, ketetapan firman Tuhan sudah jelas. Manusia satu kali akan mati. Oke, enggak masalah. Karena ketika kita mati itu penggenapan firman Tuhan. Satu kali pasti kita akan mati. Saya ngomong sama suami saya, Pi, sekalipun kamu cinta sampai aku ya, tapi ini aku mati dikubur ya. Gak usah dikasih peti kaca terus mbok liati tiap hari ngono. Itu gak prosesnya Tuhan itu. Karena prosesnya Tuhan apa? Tubuh akan kembali menjadi tanah karena dari situ asalnya. Wes dikubur. Terus saya bilang sama dia, gak usah nangis-nangis. Ya. Tetap kuat, tetap tegar. Karena perjalanan hidupmu. Terus dia balik gini lah, nek aku sing dipanggil Tuhan dhisik. Moh, aku bilang, loh ndak bisa. Ya, itu kan ketentuan Tuhan. Akhirnya kami berdua ketawa. Aneh yo, kita kok belum wis mikirkan nek mati kepiye. Terus pernah satu kali saya tanya, Pi, nek aku mati kamu kawin lagi, Pi? Lelak pertanyaan bodoh, dia bilang. Nek aku bilang tidak, kamu bilang ndak mungkin, ya tak? Terus nek aku bilang iya, aku kawin lagi, gak sakit hati kamu hari ini. Tapi pikir-pikir bener juga ya, bodoh juga saya. Nah Bapak Ibu Saudara, Tuhan adalah jawaban di dalam setiap persoalan hidup kita, apapun masalahnya. Ya, Yohanes mengawali cerita tentang Yesus berjalan di atas air tanpa memberi keterangan mengapa dia berpisah dengan murid-muridnya. Tetapi Matius dan Markus menjelaskan bahwa Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk naik ke perahu dan mendahului mereka ke seberang, yaitu ke Kapernaum. Markus menyebutnya ke Betsaida. Dan Yesus tinggal seorang diri untuk berdoa.
Sebenarnya rentetan peristiwa ini itu dimulai dari Yesus memberi makan 5.000 orang. Nah, karena Yesus memberi mereka makan, mereka tidak mau pergi meninggalkan Yesus. Bahkan mau menjadikan Yesus itu raja di bumi itu. Lalu Yesus menyuruh murid-muridnya, kamu pergi, ya, kamu nyebrang dulu. Kenapa? Karena Yesus butuh waktu untuk menyendiri, untuk seorang diri bersama-sama dengan Bapa. Ada kalanya Tuhan izinkan sesuatu terjadi dalam hidup kita supaya kita tuh bisa menyendiri dengan Tuhan. Jujur saya katakan saya itu sedih. Kejadian yang kita alami selama pandemi ini itu berbeda sekali dengan kejadian yang dialami oleh rakyat di Niniwe. Waktu Tuhan menyuruh Yunus mengumumkan 40 hari lagi Tuhan akan menunggang balikkan kota Niniwe, maka apa yang terjadi? Pertobatan. Terjadi perkabungan besar-besaran. Mulai dari raja sampai rakyat jelata, bahkan binatang-binatang peliharaan mereka pun, hewan-hewan ternak mereka pun, semuanya berpuasa. Tuhan yang sudah memberikan ketetapan untuk menghancurkan kota Niniwe, melihat pertobatan mereka. Akhirnya apa yang terjadi? Tuhan katakan kepada Yunus, dia tidak akan menghukum Niniwe seperti rencananya semula. Sebabnya Yunus marah. Itu pasti begitu. Mereka bertobat, Tuhan gak jadi hukum. Lalu apa yang kemudian terjadi pada masa kita mengalami pandemi? Sekalipun saya tidak katakan bahwa pandemi itu hukuman Tuhan. Saya tidak mau untuk menerka-nerka dan mengambing hitamkan Tuhan. Wah, ini pandemi, ini hukuman Tuhan, ini kutukan Tuhan, tidak. Apapun yang terjadi di dalam dunia ini ya wis, enggak masalah gitu loh. Jalani hidup dengan baik. Tapi ada segi positif yang seharusnya kita terima dalam keadaan seperti ini. Awalnya suami istri yang tidak punya waktu untuk duduk bersama, dengan pandemi iso duduk jejeran. Yang tadinya sibuk masing-masing, sekarang tinggal di rumah. Oh, awal-awalnya saya senang saudara, ada mesbah-mesbah keluarga dibangun di rumah-rumah. Waktu itu hari-hari itu saya banyak membuat pelajaran-pelajaran Alkitab, saya kirimkan ke grup-grup anak-anak Tuhan untuk bisa dibaca dan dipelajari dalam mesbah-mesbah keluarga. Seminggu, 2 minggu, 3 minggu, sebulan, mulai kendor, saudara. Yang tadinya waktu-waktu digunakan untuk mesbah keluarga, sekarang diganti drakor. Drama Korea. Kenapa saya bisa tahu begitu? Karena di medsos-medsos yang dibahas itu mulai tokoh si anu, si ini loh ganteng, ini loh, itu loh. Suami istri duduknya jejer, tapi sing dijak ngobrol, orang yang jauhnya berkilo-kilometer. Yang jauh jadi dekat, yang dekat jadi jauh. Bosen, mulai berantem, mulai ribut. Anak-anak stres, pekerjaan, tugas-tugas sekolah, haji, sudah. Dalam kondisi yang seperti itu, permasalahan mulai bermunculan. Salah paham, salah ngomong, sakit hati, ribut.
Dan jujur saya katakan aku tuh sedih gitu loh. Sebenarnya Tuhan kasih waktu untuk kita bisa bersama-sama dengan keluarga, bersama-sama beribadah kepada Tuhan, mezbah-mezbah keluarga bisa didirikan, kita bisa berdoa bersama dengan suami, anak-anak, bersama istri, anak-anak, orang tua. Tapi akhirnya semuanya menjadi pudar, walaupun tidak semua. Ini jadi batu ujian. Ya, Yesus dia berkata kepada murid-muridnya, pergiyo, ya, menyeberanglah. Karena dia butuh waktu untuk berdoa. Dia butuh waktu untuk menyendiri dengan Bapaknya. Bapak, Ibu, Saudara, kita juga butuh waktu untuk menyendiri dengan Tuhan kita. Setelah jauhnya 2 atau sampai 3 mil, murid-murid mendayung perahu, mereka mendapatkan masalah, yaitu munculnya badai sakal atau angin kencang yang menyebabkan ombak. Dapat dibayangkan bahwa ombak yang diakibatkan angin sakal itu menjadi hambatan yang luar biasa beratnya dalam perjalanan tersebut. Kalau kita perhatikan, data Alkitab menyebutkan bahwa mereka 3 mil jauhnya dari darat. Sementara mereka mulai berlayar pada petang hari. Dan jika Yesus datang menjumpai mereka pada pukul 3 malam atau 3 subuh, hal itu berarti mereka sudah berlayar kurang lebih 9 jam. Dibandingkan dengan jarak tempuh seorang pejalan kaki yang bisa menempuh perjalanan 8 km per jam, maka jarak 3 mil atau sekitar 4.500 meter, 4,5 kilo dalam waktu 9 jam, itu berarti hanya ditempuh dengan rata-rata kecepatan 500 meter per jam. Berarti memang ini perjalanan yang berat. Karena mereka harus menahan angin sakal itu. Angin sakal itu menjadi hambatan terbesar bagi mereka. Gambaran perjalanan tersebut yang sudah kita pelajari ini dipastikan pasti sangat sulit. Gelombang dan badai sangat kuat. Markus menjelaskan bahwa betapa payahnya murid-murid itu mendayung perahu mereka. Melihat pokok masalah tersebut, maka kita akan merenungkan tema dari ayat ini. Jawaban Yesus di tengah masalah kehidupan. Badai dalam teks yang kita baca hanya salah satu dari sekian banyak hal dapat menjadi masalah dalam hidup kita. Bagi murid-murid Yesus, badai yang sedang mereka alami itu real. Itu nyata. Ya, itu memang angin sakal, gelombang yang menghambat perjalanan mereka. Tapi kata badai dapat menunjuk kepada berbagai masalah yang mungkin menghantam atau membebani hidup kita sekarang ini. Jadi bisa saja badai yang kita alami itu bukan gelombang laut. Badai yang kita hadapi bisa jadi bukan karena kita sedang berperahu di danau lalu dihantam ombak. Apa saja badai yang bisa kita alami? Apakah masalah keuangan? Karena dengan adanya pandemi tidak sedikit orang yang di PHK. Apakah masalah kesehatan? Atau masalah apa saja bisa muncul dalam kehidupan kita? Menjadi badai yang harus kita hadapi. Nah, bagaimana jawaban Yesus bagi murid-murid dan juga bagi kita saat menghadapi badai tersebut? Ayat 20 katakan, Yesus datang dan berkata, ini aku.
Hal ini penting untuk kita pahami bersama. Kenapa Yesus katakan ini aku? Biasanya di tengah-tengah kesulitan dalam rumah tangga, ketika seorang istri menghadapi berbagai macam kesulitan, dia akan merasa tenang ketika suaminya berkata, gak apa-apa, kan ada aku. Gak masalah, masih ada aku. Padahal kita sadar suami kita pun terbatas. Lalu bagaimana kalau kita tidak punya suami? Suami kita sudah dipanggil Tuhan. Siapa yang bisa menenteramkan kita? Siapa yang membuat hati kita damai? Siapa yang bisa membuat hati kita tenang? Mungkin anak-anak kita akan datang dan memeluk kita dan dia berkata, "Ma, gak usah takut, Ma, kan masih ada aku." Ketika Yesus berkata, "Ini aku," dia lebih dari seorang suami yang menenteramkan hati istrinya menghadapi kesulitan. Ketika Yesus berkata, "Ini aku," itu lebih dari seorang anak yang berkata kepada mamanya atau berkata kepada orang tuanya, "Ini loh ada aku, ada masa depan, ada aku, gak usah khawatir. Sekalipun papa mama sudah gak bisa kerja, aku bisa kerja, aku bisa menolong papa mama." Ketika Yesus berkata, "Ini aku," itu lebih dari segala-galanya. Karena dia hadir untuk bersama dengan saudara. Karena itu kita perlu memiliki pengenalan akan Yesus. Nah, kenapa? Karena reaksi dari murid-muridnya, saudara. Murid-muridnya dicatat ketika melihat Yesus berjalan di atas air, justru mereka teriak-teriak ketakutan. Mereka katakan itu hantu. Mereka tidak bisa mengenali bahwa itu Yesus. Baik karena mungkin subuh, baik mungkin karena cuaca gelap, baik karena mungkin ada gelombang, baik karena memang itu tidak wajar, itu tidak umum. Ada orang bisa berjalan di atas air. Tapi itu fakta. Bahwa Yesus yang berkata, "Ini aku," adalah sesungguhnya Allah sendiri yang mampu mengatasi seluruh badai apapun yang terjadi di dalam dunia ini. Dia berkuasa atas ciptaannya. Allah yang menciptakan danau, Allah yang menciptakan laut, Allah yang menciptakan angin. Maka dia adalah Allah yang berkuasa untuk mengatasinya. Karena itu kita perlu memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan. Ayat 20 menjelaskan, ketika ia berkata kepada murid-muridnya, "Ini aku, jangan takut." Maka dicatat di dalam Injil Markus, jawaban itu muncul saat murid-murid sudah payah mendayung perahu mereka. Puncak masalah bagi murid-murid bukan karena badai, walaupun mereka telah payah. Karena di tengah kepayahan akibat gelombang dan badai, Yesus berkenan untuk menampakkan diri. Jadi puncak masalahnya apa? Puncak ketakutan mereka apa? Digambarkan oleh Yohanes secara sederhana. Tapi Matius dan Markus menjelaskan bahwa murid-murid sangat takut melihat penampakan itu. Bahkan mereka berteriak-teriak dalam keadaan yang payah dan ketakutan yang luar biasa. Yesus hadir memberikan jawaban. Tapi murid-murid tidak melihat kehadiran Yesus sebagai jawaban. Mereka justru mengalami ketakutan dengan kehadiran Yesus. Aneh kan, saudara? Nah, inilah persoalannya. Inilah masalahnya. Masalah kita bukanlah badai. Masalah kita bukanlah persoalan. Masalah kita bukan kesulitan hidup.
Masalahnya apa? Masalah kita adalah ketidakpercayaan. Masalah kita itu apa? Masalah kita karena ketidakmengertian kita. Ketidakmampuan kita mengenal bahwa Yesus hadir dalam hidup kita. Sehingga akibatnya apa? Kita ketakutan. Sehingga akibatnya apa? Kita mengalami gangguan-gangguan. Ayo, mari anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan. Puncak persoalan Bapak Ibu itu bukan masalah. Puncak persoalan Bapak Ibu bukan karena tidak punya uang. Puncak masalah Bapak Ibu itu bukan karena sakit penyakit. Tapi yang sering kali justru menjadi puncak permasalahan kita karena kita tidak bisa melihat di balik sakit penyakit itu ada Yesus. Karena kita tidak bisa melihat di balik semua kesulitan kita, Yesus hadir. Dan Yesus berkata, jangan takut. Mari kita belajar Tuhan. Saya kepingin untuk tidak takut. Saya kepingin untuk tidak khawatir. Berikan damai, berikan ketenangan, berikan sukacita. Supaya saya bisa tenang, saya bisa bersukacita, bisa mengalami damai sejahtera. Kemarin waktu saya berangkat, di mobil adik saya WA. Dia bilang, Ci, hasil labku jelek. Dia kirimkan hasil labnya. Saya nggak bisa ngomong. Itu saya baca. Trombositnya cuma tinggal 3.000. Dia punya penyakit yang sama dengan saya. Autoimun. Atau yang seringkali disebut ATP. Kita mudah sekali terinfeksi. Kita mudah sekali tertular penyakit karena kita autoimun, tidak punya kekebalan tubuh. Apalagi di masa-masa seperti ini itu sebenarnya sangat mengkhawatirkan dan menakutkan bagi kami. Karena kami mudah sekali untuk tertular. Dia 3 kali keluar masuk rumah sakit dalam masa pandemi. Harus diisolasi, harus disembunyikan. Karena memang tidak punya kekuatan kekebalan tubuh. Kami pun tidak bisa tilik. Tidak bisa tilik. Nah kemarin saya tanya, mondok? Dia bilang enggak. Dokter tidak sarankan saya mondok karena situasi di rumah sakit. Malah ketularan aku nanti. Nah, terus ya sudah dirawat di rumah. Nanti dokternya yang datang ke rumah. Oke. Tapi sebagai seorang kakak dan sebagai orang yang tahu dampak dari autoimun itu, diam-diam aku menangis di mobil, saudara. Ya katakan Tuhan, sakno adikku iki. Kasihan dia. Terus firman Tuhan katakan apa? Ingatkan apa? Ini aku. Jangan. Bapak Ibu, dalam badai apapun yang sedang Bapak Ibu hadapi, Tuhan selalu katakan, ini aku. Jangan takut ya, jangan takut. Ada Tuhan yang sanggup untuk menolong kita. Jadi pertanyaan pokoknya mengapa murid-murid tidak mengetahui atau tidak mengenal Yesus? Bukankah Yesus sudah sangat dekat dengan murid-muridnya? Bukankah mereka baru saja bersama-sama mengalami mujizat makan dengan 5.000 orang? Yesus datang dan berkata, aku ini jangan takut.
tapi mereka tetap tidak mengenalnya. Alkitab memberikan catatan. Di dalam Markus pasal 6 dikatakan, walaupun mereka sudah mengalami peristiwa roti itu, mereka masih juga belum mengerti dan hati mereka masih tetap degil. Jadi sebenarnya Yesus memberikan jawaban untuk Bapak Ibu Saudara. Belajarlah untuk bisa mengerti ada Yesus di dalam setiap permasalahan kita. Dia memberikan jawaban untuk kita, dia memberikan pertolongan untuk kita. Dalam ayat 19 dikatakan Yesus datang mendekati mereka, tapi mereka justru ketakutan, berteriak-teriak. Yesus memberi jawaban, tetapi seringkali kita tidak sadar bahwa Yesus datang untuk menolong kehidupan kita. Yang kedua dikatakan jangan takut. Jangan takut. Kalau saya yang ngomong dengan Bapak Ibu jangan takut, saya tidak punya kekuatan apa-apa. Kalau saya berkata kepada Bapak Ibu tenang, gak usah wedi, ya, saya nggak punya kekuatan apa-apa, saya tidak punya kemampuan apa-apa. Tapi yang berkata jangan takut pagi hari ini, dia adalah Tuhan Yesus sendiri. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan yang bisa mengatur jalannya bintang-bintang. Tuhan yang mengatur segala isi bumi ini. Dia adalah Tuhan yang sama yang berkata kepada Bapak Ibu Saudara hari ini, pagi ini, jangan takut. Ulanglah dengan satu keyakinan penuh bahwa ada Yesus yang berkata, ini aku, gak usah takut. Ini aku, gak usah takut. Setiap kali kita menghadapi badai, setiap kali kita menghadapi kesulitan, Bapak Ibu berkata dalam hati, ini aku, gak usah takut. Artinya apa? Perkataan-perkataan yang kita katakan, ini aku, itu bukan kita. Tapi ini aku, itu adalah perkataan Yesus. Yesus yang berkata kepada kita, iki lo aku, gak usah takut. Ini aku, gak usah takut. Ini aku, gak usah takut. Di Bapak Ibu Saudara, hari ini pulanglah dengan penuh sukacita karena ada Yesus yang selalu bersama dengan Bapak Ibu. Amin. Kita nyanyikan pujian kita. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Ya. Musim yang baik, puji Tuhan. Musim semi, puji Tuhan. Musim kemarau, puji Tuhan. Dalam setiap musim, Tuhan selalu ada. Dan dia berkata, ini aku, jangan takut. Ini aku, jangan takut. Terus katakan dalam hati saudara, ini aku, jangan takut. Karena Yesus sendiri yang berkata kepada kita, ini aku, kamu gak usah takut. Ya, apapun yang kita hadapi, gak usah takut. Karena ada Tuhan Yesus yang selalu bersama kita. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidup. Amin.
badai apa yang sesungguhnya sedang Bapak Ibu hadapi? Yang seringkali membuat Bapak Ibu tidak bisa tidur dengan nyenyak. Yang membuat Bapak Ibu gelisah di tempat pembaringan. Badai hidup apa yang Bapak Ibu sedang hadapi, yang saudara sedang hadapi? Yang membuat Bapak Ibu saudara menangis dengan diam-diam. Badai apa yang sedang kita alami? Sesungguhnya badai itu tidak besar. Karena firman Tuhan katakan, pencobaan-pencobaan yang kamu hadapi tidak akan melebihi kekuatanmu. Amin. Saat engkau dicobai, maka Dia Allah yang setia akan memberikan jalan keluar kepadamu. Persoalannya, seringkali di tengah badai kita tidak mengenal Yesus hadir di tengah-tengah hidup kita. Kita hanya disibukkan dengan pemikiran-pemikiran kita sendiri. Kita hanya disibukkan dengan bagaimana cara mencari jalan keluar dan mengatasi setiap kesulitan kita. Tapi hari ini, sementara kita nyanyikan pujian ini, gemakan di dalam hati saudara, ini aku. Jangan takut. Ada Yesus. Gak usah takut saudara. Ada Yesus. Ada Yesus. Gak usah takut. Gak usah khawatir. Ada Yesus. Dan itu cukup untuk menyelesaikan semuanya. Amin. Kemampuan kita terbatas. Tapi Yesus tidak terbatas. Pertolongan Dia sempurna. Dan Dia sanggup menolong kita. Mari kita katakan lagi pujian ini dan berkata kepada Tuhan, Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Sendiri
kita berdiam diri sejenak. Bisakah kita mendengar di hati kita, di pikiran kita, Yesus sedang berkata, ini aku. Jangan takut. Ada aku, ini aku. Gak usah takut. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih. Meteraikan firman-Mu Bapa. Kuatkan, teguhkan jemaat Tuhan. Badai apapun yang sedang mereka hadapi, kami sekarang menjadi tenang Tuhan. Karena ada Engkau, ada Yesus yang menenangkan kami, menenangkan badai apapun yang sedang kami alami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih karena Engkau ada, Engkau hadir. Dan Engkau yang berkata jangan takut. Terima kasih. Kami pegang janji-Mu. Kami jalani hidup ini bersama-sama dengan Tuhan. Kami boleh bersuka cita, kami boleh bersyukur, kami boleh berterima kasih buat semua yang Tuhan sudah kerjakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Berkati seluruh sidang jemaat. Kuatkan mereka apapun yang mereka sedang hadapi. Dan kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk dan tetap percaya. Ini aku, jangan takut. Kami memuji kebesaran. Penyertaan Engkau pagi hari ini Bapa, kami sudah boleh beribadah dengan baik Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk pemeliharaan-Mu siang dan malam Tuhan. Yang Engkau sudah nyatakan terus menerus kepada domba-domba-Mu Bapa. Kami bersyukur Tuhan untuk semuanya Tuhan. Yang lemah Engkau kuatkan, yang kekurangan Engkau berkati, yang dalam masalah Engkau campur tangan Tuhan. Bahkan yang sakit-sakit Tuhan Engkau jamah
Engkau sembuhkan total Bapa. Tolong Bapa, beri kekuatan yang baru. Baik yang di rumah, baik yang di rumah sakit Tuhan. Engkau campur tangan Tuhan. Engkau menyembuhkan mereka Bapa. Terima kasih Tuhan. Apa yang sudah dipersembahkan oleh sidang-Mu, baik persembahan kolektor, persembahan sosial, persembahan inventaris, Engkau kembalikan lagi dengan berlipat-lipat kali ganda Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan pekerjaan-pekerjaan yang ada, baik sebentar sore di tempat ini, juga Tuhan, nanti sore tim Bandar, tim Batang Tuhan, Engkau tolong semuanya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Beri kekuatan terus kepada Grace yang baru melahirkan Tuhan. Juga David Tuhan, beri kekuatan ekstra Bapa. Juga hamba-Mu suami istri, beri penghiburan kekuatan yang daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebentar Bapak Ibu saudara sekalian, setelah selesai, pulanglah kembali ke rumah masing-masing dengan membawa berkat anugerah yang dari Tuhan Yesus Kristus mulai sekarang sampai selama-lamanya.